Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran KIR hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Al-Fatihah. Iya kan? Untuk pembelajaran KIR semester 2 itu melanjutkan tugas yang kemarin. Jadi kalau kalian masih belum selesai membuat proposal, nanti harus menyelesaikan lebih dulu ya. Nah, Ega mau lihat siapa saja yang belum. Dia sudah nyatet siapa saja yang belum. 8K. Ya, yang belum mengerjakan atau yang belum selesai mengerjakan proposalnya itu Abi. Halo Abi, mana Abi? Hadir. Saya hadir. Belum selesai proposalnya? Belum, Pak. Ya. Maaf. Iya, dikerjakan ya. Terus siapa lagi? Akhtar Raja hadir? Akhtar sakit, Pak. Oh, Akhtar sakit. Semoga lekas sembuh ya. Clarissa hadir, Clarissa? Hadir, Pak. Sudah selesai? Belum ya? Kemarin belum mengumpulkan? Iya, kemarin mau ngumpulin ternyata kurang, Pak. Oh ya, dikerjakan ya. Dimas Ramadan? Halo Dimas? Mana Dimas? Dimas Ramadan hadir? Halo Dimas? Belum ada, Pak. Oh belum ada. Oke, Dimas. Minta tolong siapa? Ketua kelasnya. Hasna minta tolong dicatat ya. Bantu Pak Yoga. Iya, Pak. Tadi ada Abi, ada Akhtar, ada siapa lagi? Dimas, terus Clarissa, Emirsa. Iya, belum Pak. Saya sama Dimas Pak. Oh ya. Terus Fahrani, ada siapa lagi? Faiza belum ya? Faiza. Hasna sudah belum? Belum, Pak. Iya, Hasna juga ya. Hasna. Terus Muhammadiyah Raffi Haris, Rania, Rasdan, Sinta, Wilma. Berapa total berarti semuanya? Yang belum. Saya ngitungnya baru 13, Pak. Mungkin yang kebutuhan tadi. Coba ya, tak hitung lagi ya. Coba Pak Yoga sebutkan lagi, mencatat dari bawah. Wilma, terus Sinta, Rasdan, Rania, Raffi Haris, Muhammadiyah, terus Hasna, Faiza, Fahrani, Emirsa, Dimas, Clarissa, Akhtar Raja, dan Abi. Berapa berarti semuanya? 14, Pak. Ya, 14 ya. Oke. Sekarang bagi yang sudah berarti selamat ya. Sudah bisa ikut UKBM ini. Nah, pertama, kalian kalau sudah buat proposal, lakukan penelitian. Wawancara maksudnya ya. Bisa, kemarin kan Pak Yoga sudah menawarkan diri untuk wawancara. Jadi kalian bisa langsung wawancara Pak Yoga. Nanti teknisnya Pak, bagaimana cara wawancara yang baik, itu kan sudah dibahas di pertemuan bulan apa ya? Bulan
November apa Oktober ya? Itu sudah kamu buka lagi catatannya. Terus itu ya wawancara dulu, setelah itu baru ditulis hasilnya. Nanti Pak Yoga share ke kalian, Pak Yoga bagikan ke kalian. Mengapa kita harus membuat laporan penelitian? Kenapa kok nggak cukup proposal aja, Pak? Karena proposal itu masih ini, di sini sudah Pak Yoga jelaskan. Pada semester 2, pada semester pertama kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, jenis metode, dan teknik pengambilan sampling informasi. Dari materi tersebut, kita bisa mengetahui perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Bahkan, di antara kita sudah ada yang menyelesaikan proposal penelitiannya. Terus tadi pertanyaan Pak Yoga jawabannya ini. Sebuah karya ilmiah tidak hanya berhenti pada proposal penelitian. Kita harus melanjutkan proposal tersebut hingga menjadi karya ilmiah yang utuh. Berarti kalau kalian hanya selesai di proposal, itu seperti kalian makan tanpa minum. Coba bayangkan kalian sedang makan pagi, Sekar ya, Sekar misalnya bangun, sholat terus makan, sarapan tanpa minum, bagaimana rasanya Sekar? Halo Sekar? Sepertinya aneh, tidak sampai. Coba Rizwana, halo Rizwana, dengar suara Pak Yoga? Ya Pak. Coba bayangkan kamu sarapan tanpa minum, bagaimana rasanya? Seret Pak. Seperti itulah ya. Seperti itulah rasanya kalau kalian hanya menyelesaikan proposal tanpa menyelesaikan laporannya atau bab 4 dan 5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menulis karya ilmiah adalah aturan penelitian, penomoran bab, subbab, penulisan tanda baca, sampai teknik pengutipan. Jadi, Pak Yoga kasih contoh juga, contoh laporan dari kakak kelasmu. Nah, nanti meskipun kalian belum selesai proposal, silakan, nggak apa-apa, dicicil yang ini dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa proposal dulu baru ini, itu kayak cara kerja yang bagus. Tapi kalau misalnya kamu, Pak, saya pengen ngerjakan UKBM ini dulu, baru nanti kembali ke proposal, ya nggak apa-apa. Di sini sudah Pak Yoga tulis langkah-langkahnya. Kamu tinggal menjawab saja. Cari di internet atau buku, silahkan. Bebas. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh, ini ada di chat aja. Kaila kenapa? Enggak Pak, tadi salah kirim. Oh, salah kirim. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kalian bisa tulis harapan kalian untuk pembelajaran KIR semester 2 itu seperti apa? Silakan tulis di chat, nggak apa-apa. Atau kalian langsung sampaikan ke Pak Yoga. Pak, saya pengennya nanti semester 2 seperti ini, nggak apa-apa. Ya. Silakan disampaikan. Sedikit cerita ya. Kemarin hari Senin kalian sudah mengikuti itu ya, pembukaan pembelajaran. Itu banyak yang tangannya usil, ngetik yang sembarangan di live chatnya. Bisa kalian teliti, kita sebagai orang saintis, kalau kalian belajar KIR berarti kalian adalah saintis atau seorang ilmuwan muda. Kalian harus kritis. Kenapa sih mereka melakukan itu? Coba, ada yang bisa menjawab gak? Ini untuk untuk kalian aktif saja. Coba. Cari perhatian mungkin, Pak. Nah, bagus, Dimas ya. Yang pertama, mencari perhatian. Berarti mereka di dunia nyata
sedikit sekali yang memperhatikan. Makanya mereka larinya ke internet yang namanya tidak bisa kalau kita mencari perhatian di kehidupan nyata kan bisa tahu orangnya. Kalau di internet kan susah. Kecuali kalau kalian mungkin punya ciri-ciri seseorang, misalnya kalian tahu, oh ini tulisannya misalnya tulisannya Dimas, berarti pelakunya Dimas, meskipun namanya bukan Dimas. Selain itu, apalagi mengapa mereka melakukan tindakan yang tidak bijak? Itu bisa kalian teliti. Jadi Pak Yoga pengen ya, untuk KIR itu kalian lebih kritis saja, kayak hal-hal kecil, jangan yang besar-besar aja, kecil-kecil aja kayak tadi itu bisa diteliti menjadi penelitian kualitatif. Enaknya kualitatif itu adalah kalian hanya tidak perlu hitung-hitungan, tidak perlu pintar matematika. Jadi main di sini adalah permainan kata. Kalian bermain dengan menyusun kalimat. Wah, cocok sekali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi Pak Yoga itu lebih suka sebenarnya penelitian kualitatif daripada kuanti. Kalau kuanti itu kalian harus pakai SPSS, harus pakai ya hitung-hitungan lah ya, pakai uji analisis apa gitu. Kalau ini cukup kalian wawancara. Misalnya Pak Yoga mau wawancarai Rafif selaku ketua OSIS. Bagaimana perasaannya ketika menjadi ketua OSIS, terus bedanya apa ketika tidak menjadi OSIS, apa bebannya apa, nah itu bisa gitu loh ya. Bagi kalian yang masih belum selesai proposalnya, kalian boleh ganti, Pak saya mau ganti penelitian Pak, saya mau cari yang gampang aja, misalnya kayak tadi masalah Rafif ya, misalnya jadi ketua OSIS, atau melihat keisengan siswa dalam berinternet, itu juga bisa. Banyak yang bisa kalian analisis. Intinya adalah kalau kualitatif itu berarti kalian lebih ke mengulas atau mengulik sesuatu yang ada, atau fenomena sesuatu yang ada di sekitar kalian. Kalau kemarin kan masih pandemi, sekarang udah lebih banyak, variatifnya banyak. Oke, silakan. Ini Pak Yoga mencoba memancing kalian supaya aktif. Silakan. Kalau kalian nggak pengen ngomong, tulis di chat. Tulis di chatnya kan bisa. Nanti Pak Yoga bacakan. Intinya itu aktif ya. Kalau pelajaran sama Pak Yoga itu intinya aktif. Aktif itu bisa di pembelajaran Zoom, bisa belajar di WA, bisa belajar di e-learning atau Google Classroom. Kalau kalian nggak aktif, gimana? Ya. Tapi Pak Yoga bersyukurlah di antara kalian ada orang tua kalian yang peduli sama kalian, yang menchat Pak Yoga, menanyakan kesulitannya, itu Pak Yoga bersyukur. Artinya memang perhatian orang tua sangat penting dalam pembelajaran ini, online ini ya. Silakan, masih belum ada ini yang belum ada ngechat, belum ada yang berkomentar tentang harapannya. Nggak apa-apa, kalian sampaikan aja kayak curhat gitu, nyantai. Tadi di kelas sebelah, di kelas 8J mereka banyak kayak memberikan harapan, semoga di pembelajaran semester 2 ini lebih fokus, lebih rajin lagi gitu. Itu benarnya. Silakan. 8K. Nah ini sudah ada yang memulai, Salwa. Semoga bisa bagi waktu dengan baik Pak. Amin. Jadi gini ya, untuk bahasa Indonesia dan KIR, kalian ketika pelajarannya Pak Yoga kerjakan di situ. Jadi pembelajaran KIR ya cukup di KIR saja. Masalah selesai atau nggak selesai itu nanti. Yang penting kalian membuat gitu. Contohnya gini, untuk pembelajaran KIR kan nggak setiap pertemuan kita Zoom. Nah ketika kalian tidak Zoom, kalian seperti kemarin, seperti semester 1, kalian mencicil UKBM atau mencicil penelitiannya. Oh iya, UKBM itu sebenarnya kelanjutan dari KIR-nya, lanjutan dari laporannya. Ketika kalian mengerjakan UKBM berarti sama dengan mengerjakan laporannya. Itu ya, bagus sekali. Ini dari Salwa.
termasuk bahasa Indonesia. Kerjakan kan bahasa Indonesia ada berapa? Ada 90 menit ya. Itu juga dibagi 30 menit untuk membaca, 30 menit Zoom atau menonton video, 30 menit untuk mengerjakan. Nah setelah itu kalian nggak usah lagi gitu, nggak usah mengerjakan lagi. Jadi intinya kerjakan di jam yang tepat. Seperti kalian sholat, waktunya azan subuh ya sholat subuh. Jangan waktunya sholat subuh malah mengerjakan yang lain, main game atau apa. Ya, ini tips dari Pak Yoga buat kita semua. Pak Yoga juga belajar menata waktu. Jadi kalau waktunya belajar kir ya Pak Yoga juga belajar. Ini contohnya, Pak Yoga punya buku yang biasanya sambil nunggu kalian Pak Yoga baca. Banyak di internet sebenarnya. Ini Dimas, semoga Pak Yoga selalu membuat pelajaran seru dan bisa mancing murid agar aktif. Ya, amin amin. Ini salah satunya Dimas aktif ya, salah satu siswa yang aktif di kelas. Sakira, semoga pada semester genap bisa lebih rajin dan dapat lebih memahami materi. Amin. Atau ada yang belum kalian pahami tentang materi sebelumnya, bisa ditanyakan lagi. Pokoknya kalau kalian jadilah siswa yang aktif itu artinya kalau ada sesuatu yang bingung kalian langsung tanyakan ke Pak Yoga. Prananda, semoga tidak malas mengerjakan tugas. Amin amin. Pak Yoga punya istilah baru sebenarnya, bukan tugas, bukan PR. Ya. Silakan kalian perhatikan, silakan simak dengan baik-baik, simak baik-baik. Pelajaran Pak Yoga tidak menggunakan kata PR atau tugas, tetapi belajar. Jadi nanti namanya lembar belajar. Jadi kayak diare gitu loh. Nah, nanti Pak Yoga bagikan contoh lembar belajarnya ya. Sesuaikan sama UKBM, tetap kan kita belajar ada aturannya ya, ada UKBM. Misalnya hari ini tanggal 6 bulan 1 2021 di laptop kamu tulis kayak hari ini saya sedang Zoom dan belajar tentang laporan penelitian gitu. Jadi kamu tidak merasa itu sebagai tugas gitu. Kayak kalian curhat gitu. Ya. Nanti Pak Yoga kasihkan di grup contoh kayak diare atau catatan harian kalian belajar. Gitu. Termasuk bahasa Indonesia juga sama. Jadi Pak Yoga lihat wajah-wajah kalian ini ada yang wajahnya kayak gini ya. Kayak terpaksa belajar. Tidak bisa menikmati. Ya mau gimana lagi nak? Kalian pasti pengennya, Pak jangan nyalahkan kami itu pengen masuk, kami pengen belajar, pengen belajar secara di kelas bukan secara online gitu. Ya kita kan tidak bisa mengubah itu, jadi nikmati saja. Ya. Pokoknya kalian tulis seperti diary, tugas-tugasnya Pak Yoga, nggak apa-apa. Pak saya bikin, bolehkah Pak saya bikin laporan penelitiannya dalam bentuk diary? Nggak apa-apa, misalnya gini. Hari ini saya tulis ya tanggalnya, jangan lupa nama, nomor, kelas, dan tanggal 6/1/2021. Hari ini saya kembali belajar KIR. Saya ternyata belum menyelesaikan laporan proposal penelitian. Jadi saya buka lagi materi sebelumnya dari Pak Yoga dan mulai mencicil. Jadi nanti jadi kok. Daripada kamu nggak mengumpulkan, ya. Pak Yoga lebih suka kalian mengumpulkan dengan seperti itu bentuknya diary daripada kalian nggak mengumpulkan sama sekali. Ya. Paham ya? Harapannya seperti itu. Jadi Pak Yoga pengen membuat pembelajaran ini menyenangkan, apalagi kualitatif. Kualitatif kalian harus pintar membuat kalimat. Ada tanda titik koma, itu juga nanti kita pelajari. Nah, dari Majida. Semoga semester ini proses pembelajaran lancar dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apa harapanmu Majida? Mana Majida? Bapak Majida. Selesai penelitiannya terus karena saya sendiri jadi semoga nggak ada kendala lain. Amin. Sebenarnya Pak Yoga malah lebih suka sendiri sih. Jadi nggak ngeri UI, nggak. Ya, kamu benar-benar
benar-benar belajar gitu. Pengennya Pak Yoga gitu. Kamu bukan, niatmu ikut belajar Pak Yoga bukan cari nilai loh ya. Kalau kalian cari nilai, aduh, salah alamat. Kita di sini tuh belajar, ya. Belajar nilai itu dalam arti angka di rapot, ya. Kalian fokus belajar. Fokus belajar tuh kalau misalnya waktunya kir ya udah belajar buat belajar kir. Nah, seperti yang Pak Yoga sampaikan tadi, kalian bikin kayak diary, kayak catatan harian gitu loh. Hari ini saya sedang mengerjakan laporan. Nah, nanti masalah teknisnya bisa diperbaiki. Yang penting kalian sudah membuat kayak catatan harian, hari ini belajar apa saja. Memang sengaja hari ini tidak ada materi yang khusus ya, karena ini nanti kalian mungkin di pertemuan berikutnya ya, pertemuan berikutnya insya Allah tidak ada Zoom biar kalian fokus mengerjakan UKBM ini. Nah, contohnya apa yang dimaksud dengan laporan penelitian? Kalian ketik aja di internet atau yang punya buku, banyak buku di Gramedia atau di Logamas, silakan kalian nanti ditulis di sini. Atau kalian boleh tulis di lembar UKBM. Contohnya seperti ini sih, nanti Pak Yoga share. Ini lembar belajar namanya. Jadi kayak gini. Ya contohnya. Ini yang bahasa Indonesia. Nanti kalau yang kir bisa diganti sendiri. Misalnya hari ini saya belajar kir melalui Zoom. Itu kan melatih kemampuan kualitatif kalian dalam menyusun kalimat melalui Zoom bersama Pak Yoga. Ya, kan enak. Jadi kayak apa ya? Tugasnya itu kayak ringan gitu loh. Kalau kalian mengerjakan dengan hati, dengan senang gitu loh. Terus saya mulai belajar tentang laporan penelitian. Mengapa harus laporan penelitian? Mulai belajar tentang laporan penelitian bla 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 seperti itu. Contohnya ya. Jadi enak, tugasnya tuh dari UKBM tapi dalam bentuknya seperti catatan harian. Ini contohnya ya. Kalian bisa copy nggak apa-apa. Jadi nanti UKBM-nya tuh isinya tuh kayak catatan harian, seru kok. Nah seperti ini ya misalnya, apa yang dimaksud dengan laporan penelitian? Menurut misalnya menurut buku yang ditulis oleh apa ini contohnya ya? Profesor Marsudi. Prof. Marsudi. Laporan penelitian adalah enak kan? Jadi tugasnya itu seakan-akan kalian curhat gitu. Nah, kalau misalnya waktunya habis, ini tinggal 3 menit, ya udah selesai. Kerjakan di pertemuan berikutnya. Gitu. Pak Yoga mau hapus dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau tanya. Ini ada Rizwana. Semoga bisa fokus pelajarannya, semoga bisa membagi waktu antara istirahat dengan mengerjakan tugasnya ya. Jadi waktunya istirahat. Harapannya gitu. Kamu ngechat Pak Yoga ketika pelajaran kir atau bahasa Indonesia saja. Makanya Pak Yoga ketika liburan nggak mau ngechat kalian, bukan karena cuek, tapi karena biar kalian istirahat aja. Atau ketika hari Minggu Pak Yoga nggak pengen, kita komitmen aja ya. Kalau Pak Yoga chat kalian ketika Minggu, mohon jangan dimarahi, mohon dikasih tahu, Pak mohon maaf, ini hari Minggu, waktunya kami istirahat. Ya biar enak, biar sama-sama istirahat juga. Ini wajah-wajah lelah semua ini. Tinggal 2 menit ya. Yang penting itu satu sih, lelahnya kalian belajar itu menjadi lillah karena Allah. Wah seru itu. Kalau kalian udah capek, nilainya kecil, nggak dapat ilmu, terus apa yang kita harapkan? Makanya kita bahagia aja. Bahagia itu sederhana kan. Cukup kalian tersenyum. Ketika Zoom tersenyum.
bagian dari belajar. Rizwana tersenyum. Enak tuh kalau lihat wajah siswanya tersenyum tuh enak daripada merebut gitu. Jadi gurunya juga agak gimana ini? Agak susah belajar senyum. Ya, satu pertanyaan sebelum kita tutup, silakan. Ada yang harus bertanya. Silakan. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan sebelum ditutup. Ayo. Seorang peneliti atau kalian ini kan peneliti muda ya, Kir. Selain harus pintar nulis, juga harus aktif bertanya, wawancara. Silakan. Ayo. Biar cepat istirahat. Nah, silakan, Majidah. Saya kemarin itu yang waktu ngumpulin proposal, itu bab 3-nya itu belum sempat saya revisikan ke Pak Yoga karena waktu itu ada terburu-buru Pak bikinnya. Ini itu gimana? Kalau nanti direvisi terus di lingkungan saya. Oke. Gak apa-apa. Kamu mengumpulkan dalam bentuk salah itu sudah nggak apa-apa daripada kamu nggak mengumpulkan, nggak mengerjakan sama sekali, ya. Majidah ya, Majidah sama. Lanjutkan saja. Nanti itu jadi satu proposal utuh, jadi satu laporan utuh, ya. Jadi untuk mengerjakan laporan penelitian kamu harus selesai proposalnya dulu. Nah, proposal itu kan ada daftar pustaka. Daftar pustakanya kamu taruh di bawah. Kamu lanjutkan wawancara dulu, hasil wawancaranya diberikan. Ya, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.